Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pendengar setia Yuskon dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang sedang baik-baik saja ya. Kembali lagi nih di podcast Useful Conversation Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, tepatnya episode 2. Bersama saya, Mazia Almadah, biasa dipanggil dengan Elma, yang akan menemani sahabat Yuskon selama beberapa waktu ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, mengenai Career Plan for Fresh Graduate, atau tentang tips and tricks perencanaan karir buat para fresh graduate nih. Menarik bukan? Nah, pastinya kita akan sharing banyak hal nih yang bermanfaat bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, dari kakak-kakak alumni Perbanas yang saat ini sedang menjalankan karirnya. Nah, di sini ada Kak Giona Skenda Ametisa yang saat ini Board of Indonesia atau BPKRI, dan juga ada Kak Kunto Haryo Pangestiko yang saat ini bekerja sebagai Senior Budget Analyst di PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Wah, gimana? Udah penasaran belum nih? Pasti penasaran banget kan? Yuk stay tune. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak Giona dan Kak Kunto. Mungkin bisa disapa dulu nih Kak Sobat Yuskon yang sedang di rumah, sekaligus bisa sekalian perkenalan diri. Biasanya ladies first gitu ya Kak, mungkin bisa dimulai. Oke, ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giona Skenda Ametisa. Sekarang saya bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemeriksa pertama. Baik, terima kasih Kak Giona. Mungkin bisa dilanjut nih perkenalan dari Kak Kunto, sekalian sapa-sapa sahabat. Oke, terima kasih. Halo sahabat Yuskon, perkenalkan nama saya Kunto Haryo Pangestiko. Sekarang saya bekerja di PT Perusahaan Gas Negara sebagai Senior Budgeting. Terima kasih. Terima kasih Kak Kunto dan Kak Giona. Lalu Kak Kunto dan Kak Giona nih, bagaimana kabarnya? Dalam keadaan pandemi gini, aktivitas apa aja sih Kak yang sedang mengisi hari-hari Kakak ini? Mungkin bisa dijawab dari Kak Kunto dulu. Alhamdulillah kabarnya baik. Kita sekeluarga alhamdulillah juga baik. Aktivitasnya kalau di masa-masa pandemi sih kurang lebih hampir sama. Cuman bedanya kalau di masa pandemi kan kita kerjaan itu lagi pada WFH semua nih. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan office itu dipindah ke rumah. Ya udah, yang namanya office hour sekarang harus hour ya, oke nggak masalah. Ya itu kerjaan tiap hari dari pagi sampai malam biasanya ada meeting ya gitu. Kalau kerjaan rumah seperti biasa sih selesai jalan seperti biasa, tinggal kerjaannya aja dibawa pulang sekarang. Kalau dari saya gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut nih jawaban dari Kak Giona. Gimana nih Kak, kegiatan aktivitas apa aja yang sedang mengisi hari-hari Kakak nih? Sekarang sih kesibukannya tetap ya untuk memeriksa atau mengaudit entitas pemerintahan daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau sistem kerjanya antara WFH atau WFO itu juga WFO sementara ini di sini juga, karena juga entitas yang diperiksa itu nggak bisa dilakukan secara WFH gitu. Jadi sudah WFO ya Kak ya ini? Iya, sudah. Oh, senang ya Kak bisa work from office, karena kita kan sekarang masih di dalam keadaan kuliah yang masih daring gitu Kak. Rindukan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu, offline. Ya plus minus juga sih Dek, karena juga kan kita sendiri juga sebagai manusia pun juga takut sebetulnya kalau misalkan nanti kita terpapar gitu kan ya. Tapi juga dari kebijakan kantor juga mengharuskan kita untuk WFO, jadi juga kita juga ada proteksi sendiri juga yang maksimal gitu untuk mengenangani itu tadi. Benar banget, pasti ada plus minusnya ya Kak. Iya. Oke, baik Kak. Sepertinya para Yuskoners ini sudah sabar lagi untuk mendengarkan keseruan sharing kita kali ini. Nah, bicara soal karir nih Kak. Kan Kakak ini bisa dibilang sudah memiliki karir yang gemilang di usia yang muda ya Kak. Apalagi Kakak ini alumni dari angkatan 2017.
Betul ya, Kak? Ya. Nah, kita juga sangat penasaran nih, Kak. Kira-kira perencanaan karir seperti apa yang Kakak susun sejak masa perkuliahan? Dan menurut Kakak seberapa penting sih perencanaan karir itu? Mungkin bisa dijawab dari Kak Giona dulu ya sekarang. Perencanaan karir itu penting ya, apalagi pertama kali pada saat menentukan program studi pun juga harusnya udah ada perencanaan karir. Jadi dilihat dulu nih apa lapangan kerja yang sekarang ada di masyarakat, trennya apa. Misalkan kebanyakan yang dibutuhkan adalah tren S1 teknik informatika ataupun S1 akuntansi seperti kayak gitu. Itu jadi perencanaan karir yang pertama kalau menurut saya ya. Terus juga dari sisi skill yang dibutuhkan juga jadi yang ini jadi penentu juga gitu. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Kak Giona. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Kalau saya sih penentuan karir dari awal sih ya, pertama kali saya masuk kuliah nggak kayak Mbak Fiona juga, gitu kan. Kalau saya itu termasuk orang yang dibilang beruntung, dibilang usaha ya usaha. Jadi di awal saya memilih jurusan itu memang sebenarnya yang saya lihat adalah apa yang saya butuhkan untuk apa yang saya inginkan. Nah, dulu itu saya pengen punya cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha, walaupun sekarang saya juga masih berusaha ya. Nah, di awal pemilihan major saya atau jurusan kuliah saya itu saya melihat kalau akuntansi ini memang benar-benar dibutuhkan di segala bidang. Bagaimana caranya kita mengelola uang, bagaimana caranya kita memaintain dana kita, mengelola pengelolaan dana dengan baik itu ya ada semua di akuntansi. Karena memang saya butuh itu, ya udah saya terjun di akuntansi. Kemudian di situ juga bagaimana saya menetapkan karir saya dari sejak saya kuliah, bagaimana sebenarnya saya juga nggak terpikirkan saya bakal bekerja di perusahaan gas negara. Sebelumnya saya juga bekerja di perusahaan gas juga, cuman gas industri. Yang saya pikirkan, yang saya inginkan adalah saya ingin mencari ilmu sebanyak mungkin. Itu yang saya pikirkan, yang saya tanamkan pada diri saya sendiri. Kenapa ilmu itu penting? Karena banyak di dunia ini ilmu itu abstrak. Jadi maksud saya abstrak di sini adalah banyak ilmu yang belum kita ketahui, baik itu di dalam bidang kita sendiri maupun di luar bidang apalagi ya. Jadi saya pengen mengeksplor lebih banyak. Sebenarnya saya ini cocoknya di mana? Cuma sekarang udah menemukan tempat yang nyaman. Bisa dibilang tempat nyaman walaupun ada di zona yang bisa dibilang bisa dibilang nyaman bisa dibilang kurang nyaman juga bisa. Seperti itu sih kalau saya cara menentukan karir plannya. Baik, terima kasih Kak Kunto. Wah, sangat luar biasa sekali ya perencanaan karir yang sudah dibuat oleh Kak Kunto dan Kak Diana ini. Nih, di sini kita bisa simpulkan ya, sahabat Discorders, bahwasannya perencanaan karir ini sangatlah penting. Lalu, menurut Kakak nih, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan karir? Siapa dulu nih? Dari Kak Kunto bisa. Dari saya dulu. Oke. Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan karir? Banyak sih, kalau menurut saya banyak ya. Pertama, kalau dari diri saya sendiri, pertimbangan yang perlu untuk merencanakan karir adalah kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu. Kita itu capable-nya apa, kemudian skill kita itu apa. Skill itu kan ada dua nih, ada hard skill, ada soft skill. Kalau hard skill kan berbasis pada pengetahuan teknik ya. Pengetahuan teknik kan bisa didapat dari apa aja, dari belajar kita, dari kuliah, dari SMA, atau dari baca buku, atau dari search di internet. Nah, itu kan bisa didapat. Nah, soft skill ini yang perlu dilatih. Saya bersyukurnya itu saya masuk di Perbanas, karena Perbanas ini bisa dikatakan mengutamakan soft skill lah, soft skill is number one. Yang saya asah lagi di soft skill saya itu saya pengen mendapatkan saya pengen menghasilkan soft skill saya itu jauh lebih baik daripada yang saya punya sebelumnya. Dengan cara apa? Yang pertama, ikut organisasi, kemudian jadi volunteer, jadi sukarelawan, entah itu kegiatan apa, itu cuman pengen tahu
kegiatan yang saya ikuti itu apakah benar saya ada skill di situ, itu loh yang pengen saya sampaikan di sini, bahwa yang pertama harus kita lakukan, kita harus tahu skill kita itu apa. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tanyakan nih ke teman dekat atau ke teman kerja atau ke teman kerja kelompok. Ini sangat perlu juga ya, karena yang mengetahui skill kita itu kebanyakan malah orang lain. Kita harus tanya ke mereka, hebat saya itu di apa sih sebenarnya? Saya itu jagonya apa sih? Kalau dia bilang nggak jago apa-apa, berarti itu ada yang salah. Itu ada yang salah. Kita harus menggali lagi tuh, menggali jauh lebih dalam lagi, apa sih yang bisa saya lakukan dengan skill saya sekarang itu apa. Tadi dengan caranya apa? Dengan cara ikut organisasi, dengan cara menjadi sukarelawan, atau dengan cara magang. Itu juga bisa mengetahui skill apa sih yang bisa saya miliki dan apa sih yang hebat di diri saya itu seperti apa. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Bu Giana ada mengasah skill kita. Sebelumnya Gimana? ngomong masalah organisasi nih Kak, Kakak Oh, dulu organisasi apa ya Kak kalau boleh tahu? saya dulu HMJA. Oh di HMJA. Kalau Kak gimana Kak? Di English Club, Dek. English Club. Baik Kak. Mungkin bisa dilanjut sih jawaban dari Kak Giona. Bagaimana Kalau Kak? misalkan Monggo. pertimbangan untuk perencanaan karir sih, lebih tepatnya emang potensi diri ya, bagaimana kita melihat potensi pada diri kita. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk melihat skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Dunia kerja misalkan kita harus, misalkan kita punya goal nih, goal karir kita adalah pengen sebagai auditor. Dari situ kita juga lihat nih, sebagai auditor itu dibutuhkan apa aja sih. Jadi bukan hanya melihat dari potensi dari diri kita, tapi juga melihat potensi dari lapangan kerja yang kita pengenkan, misalkan seperti itu. Jadi dari lapangan kerja yang kita inginkan itu tadi, kita tahu, oh ternyata butuhnya untuk skill penguasaan teknologi atau enggak skill dari profesi, pengembangan profesi seperti ada pengambilan profesi CPA ataupun juga CA gitu kan. Lalu juga kalau misalkan dari skill teknologi mungkin juga penguasaan dari Excel, penguasaan dari penguasaan Microsoft Word seperti itu. Lalu juga adanya mencari informasi tentang peluang kerja itu tadi juga ya. Lalu juga menentukan goal jangka panjang sama jangka pendek. Misalkan jangka panjang itu adalah goalnya pengen kerja sebagai auditor gitu. Sedangkan jangka pendek mungkin dengan mengikuti kursus atau mengikuti organisasi seperti itu. Soft skill atau hard skill pun juga dibutuhkan dalam dunia kerja seperti itu. Mau nambahin boleh nggak? Boleh Ya, dong Kak. boleh. Nah, saya sangat setuju sekali nih sama Mbak Gio. Jadi kalau skill itu bisa ditentukan dari goal kita juga kan. Nah, saya pengen pesan juga nih ke teman-teman, ke para penonton Yuskon ini, kalau memilih skill atau memilih lapangan pekerjaan itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak tidak nyaman akan pekerjaan kita, mending kita nggak usah kerja. Karena apa? Karena satu, ketika kita udah ngerasa tidak nyaman dengan pekerjaan kita akan menomorduakan pekerjaan atau tanggung jawab kita di kantor. Nah, kalau kita sudah seperti itu, nanti hasilnya seperti apa? Ketika nanti mau ngelamar ke tempat lain, kita pasti ditanyain, apa yang kamu lakuin di pekerjaan lama? Apa aja pekerjaan kamu? Kemudian, yang kamu dapat dari pekerjaan lama itu apa aja? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi, ketika kita senang akan pekerjaan kita nyaman, itu bakal jadi nilai lebih buat kita. Di kerjaan maksudnya ya. Jadi semangat tersendiri buat kita. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Kunto dan Kak Giona yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk pertimbangannya itu banyak sekali, bisa dari potensi dari kita sendiri, terus kita mau fokus kemana gitu ya, mau untuk karir kita gitu. Juga passion, Dek. Oh, passion. Betul. Baik. Sekarang kan kita udah mengetahui nih pentingnya perencanaan karir, hingga hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan karir begitu. Selanjutnya langkah apa saja sih Kak yang Kakak lakukan agar dapat merealisasikan atau mencapai perencanaan karir yang sudah kita susun gitu Kak?
Silakan, mungkin bisa dari Kak Giona terlebih dahulu. Bagus nih pertanyaan. Langkah-langkahnya yang pertama emang mengikuti passion ya, lalu juga mengenal potensi diri, terus juga build skill, membangun skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, lalu juga menyusun goal jangka panjang dan jangka pendek, lalu juga mencari tahu tentang skill-skill apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja seperti itu, tahu kelemahan dan kelebihan dalam diri kita juga seperti itu. Ya, seperti itu, Dek. Baik. Terima kasih untuk Kak Giona. Mungkin bisa dilanjut dari jawaban Kak Kunto, Kak. Kalau saya hampir sama ya sama Bu Gio ya. Karena emang itu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai goals. Karena kalau saya sendiri dulu dari SMA saya menulis apa aja yang saya inginkan, apa aja yang jadi cita-cita saya, itu saya tulis di kertas, saya tempel itu. Malah pada saat saya kuliah, saya nulis lagi nulisnya, karena emang pada saat kuliah ini saya sudah menemukan jati diri saya itu seperti apa. Kemudian disitulah saya menulis list ulang apa yang saya inginkan, kemudian saya harus bagaimana, itu saya tulis lagi di kertas, kemudian saya berusaha untuk mewujudkan kertas itu. Nah, lihat lagi nih dari kertas itu tuh bagaimana kita cara nulis kertas itu. Kita pertama harus melihat skill apa yang kita punya, kemudian kita juga harus tahu nih kelebihan dan kekurangan kita itu apa. Nah, ini wajib tahu nih, karena kalau saya tanya saya kan beberapa kali interview ini ya karyawan. Jadi ketika saya tanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pribadi itu, jawabannya hampir sama dan gamblang, dan apa ya, selayaknya mereka tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, itu juga harus diketahui dulu sebelum melamar kerja, karena itu jadi poin penting juga. Jadi poin penting di sini adalah sebagai tingkat kepercayaan diri teman-teman ya. Terus yang kedua, bagaimana lagi cara menulis list di kertas tadi. Cara menulis list di kertas tadi itu saya jabarin semua pekerjaan yang berhubungan dengan major saya atau bidang saya. Kemudian dari pekerjaan itu saya breakdown lagi, saya skillnya di sini, bidang saya ini, skill saya ini, saya breakdown lagi pekerjaannya apa. Kemudian dari hard skill itu udah di breakdown, dari soft skill sekarang di breakdown. Soft skill saya di sini, ini, apalagi yang harus di breakdown, sampai dengan mengerucut di ujung list itu ada beberapa pekerjaan yang saya minati. Maksudnya pekerjaan di sini dituliskan di bidangnya ya, bukan PT-nya apa atau apa, itu nanti urusan belakang masalah itu. Karena kan yang saya cari adalah ilmu dulu nih. Kalau misal saya dapat PT atau kantor yang layak, ya itu bonus buat saya berpikir seperti itu. Dan alhamdulillah saya bekerja di sini sekarang. Seperti itu. Monggo dilanjut. Baik. Terima kasih Kak jawabannya. Nih, selain perencanaan karir seperti yang diomong sama Kak Giona dan Kak Kunto tadi, pastinya itu skill dari diri kita sendiri ini penting. Nah, untuk menunjang kesuksesan di dunia kerja ini juga sangat penting dibutuhkan skill ini. Pertanyaan saya itu, kenapa sih Kak skill ini sangat dibutuhkan sebelum terjun ke dunia kerja? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Kunto terlebih dahulu. Kalau menurut saya agak kurang setuju sama statement skill ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Karena buat saya, karena kan saya beberapa kali, tadi yang saya katakan menginterview orang kan ya, yang saya butuhkan itu adalah kemauan dia untuk belajar, karena skill ini bisa didapat, skill ini bisa diasah lah ya kalau kita bilang. Kalau dia udah mau untuk belajar, eager to learn-nya itu besar banget, itu bisa jadi poin tambahan buat saya sih, buat para penerima kerja maksudnya ya. Buat para penerima kerja ini mencarinya orang yang pengen belajar dan yang bisa diasah, ya itu aja. Yang makanya skill itu kalau saya boleh bilang itu ada di tingkatan administrasi. Sorry ya kalau bertentangan sama opini teman-teman ya. Itu ada di skill administrasi. Jadi di tahap administrasi kan menilainya dari IPK kita, kemudian dari nilai-nilai kita, kemudian dari kapabilitas kita di bidang akademis. Nah, itu kalau semisal
sudah di dunia pekerjaan itu soft skill yang diutamakan, karena di soft skill ini ada yang namanya kerja tim. Nah, kerja tim ini luar biasa sangat dibutuhkan di yang namanya pekerjaan. Kerja tim, kemudian ketepatan waktu, kedisiplinan. Nah, di luar ini kita bisa belajar skill, kita bisa mengasah skill. Karena tadi kita udah tahu, oh kita pengen belajar nih, anak ini pengen belajar. Oke lah, kita asah lah skillnya di sini. Dan itu berhasil, sampai sekarang berhasil. Dari beberapa orang berhasil, 90% berhasil. Terus menjawab kenapa skill sangat dibutuhkan. Nah, ini kalau sudah masuk di dunia kerja, misal tadi seperti Excel, di Microsoft Excel atau PowerPoint, atau yang bisa desain Microsoft Adobe Photoshop atau Adobe Premiere atau After Effects, segala jenis aplikasi desain lah, atau juga di programmer itu juga sangat dibutuhkan di bidangnya. Setidaknya kita harus tahu itu terkait bidang itu secara mendasarnya dulu. Ketika dasarnya udah tahu, otomatis kita untuk belajar ke depannya itu akan lebih mudah seperti itu. Buruk sama atasan untuk mengerjakan sesuatu di bidang kita tanpa tahu skill sama sekali, itu juga impossible. Karena kita harus punya skill setidaknya basic dulu lah. Jadi seperti itu kalau menurut saya ya. Baik, terima kasih Kak Kunto. Mungkin bisa dilanjut oleh jawaban dari Kak Giana. Ya, saya setuju juga sama jawaban dari Kak Kunto. Jadi emang sebenarnya yang dibutuhkan banget itu di dunia kerja adalah soft skill ya. Jadi bagaimana cara orang itu beradaptasi, bagaimana orang itu fast learner ya. Jadi bisa mengambil pelajaran dengan cepat gitu kan. Lalu juga dari skill time management, juga stress manajemennya seperti itu. Kalau misalkan kayak skill yang seperti teknologi kayak gitu ataupun juga skill dalam bentuk teknis itu sebetulnya juga emang bisa dipelajari, dan juga skill itu tadi sebetulnya hanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan, sebenarnya seperti itu. Nah, baik. Sudah cukup dari Kak Giana? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kan tadi disebutkan, jadi skill itu ada dua gitu, ada yang hard, ada yang soft gitu. Yang sangat dibutuhkan di dunia kerja itu yang soft skill ya Kak, yang sulit didapatkan gitu. Nah, untuk mungkin kali ini akan membahas bagaimana sih Kak cara mengasah skill yang soft skill itu tadi di saat sejak dini gitu, di saat perkuliahan supaya lebih matang dan siap ketika berada di dunia kerja gitu. Saya dulu ya? Ya, silahkan Kak Giana. Kalau mengasah skill sih banyak ya, apalagi di Berbanas. Jadi mahasiswa aktif, terutama di bidang akademik maupun juga di bidang organisasi. Jadi di situ itu udah kelihatan ya, kalau misalkan kita ikut organisasi, kita dapatlah itu time management ataupun juga stress management, bagaimana kita mengatur antara kegiatan organisasi maupun juga kegiatan akademis kita, seperti itu. Selain itu juga adanya Perbanas Career Center, Perbanas Job Preparation itu juga sangat dibutuhkan sebetulnya di dunia kerja. Jadi kita tahu etika di dunia kerja itu seperti apa, seperti itu. Ya. Baik, Kak Giana. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dari Kak Kunto. Sama kayak Mbak Giana. Kalau saya ya benar itu udah cocok. Kalau dari perkuliahan mah harus banyak ikut organisasi. Kalau bisa dapat karyawan di luar, why not? Dulu untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki soft skill yang baik itu memang diperlukan harus meluangkan waktu yang banyak, karena soft skill ini didapat bukan dari belajar, bukan dari seperti hard skill dia belajar membaca kemudian tahu, bukan seperti itu. Soft skill itu didapat dengan adanya experience. Jadi dengan adanya pengalaman itu, jadi kita akan meningkat jam terbang kita terkait dengan pekerjaan ini, kemudian time management, stress management, disiplinnya kita, kemudian kecepatannya kita, itu semua didapat dari pengalaman, bukan dari membaca atau melihat ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dulu sih
ini mungkin berguna juga buat teman-teman. Kalau dulu itu ada namanya website Atlas Corps Organization, itu website terkait dengan apa namanya sukarelawan. Itu bisa sukarelawan mengajar, sukarelawan bekerja, sukarelawan membantu, itu bisa di seluruh dunia, itu ada itu. Coba nanti teman-teman Yuskon kalau memang mau, kalau memang berminat, bisa di searching di Google Atlas Corps, CORP, atlas.corps, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kunto. Ini nanti mungkin websitenya bisa dituliskan ya Kak. Boleh, boleh. Baik, itu tadi banyak sekali nih saran dari kakaknya agar menunjang kita atau mengasah soft skill kita nih di dunia kerja dari sejak dini. Bisa dari kita mengikuti organisasi, mengikuti seperti yang Kak Kunto bilang tadi itu gitu. Jadi mungkin ini cukup ya untuk para sahabat yang disebutkan oleh Kak Giona dan Kak Kunto. Akan tetapi nih Kak, kadang masih saja ada yang masih belum bisa mengeksplor nih mengenai hard skill nih yang ada di dalam diri kita. Lalu menurut Kakak ini bagaimana sih Kak cara mengeksplor skill yang masih terpendam dalam diri kita sehingga kita tuh bisa keluar dari zona nyaman Kak dan mengetahui passion kita itu ada di mana gitu. Ini skillnya hard skill atau soft skill yang dimaksud? Bisa dua-duanya sih Kak, dari hard skill atau soft skill. Oke, kalau dari hard skill, ini saya dulu atau Mbak Gio dulu? Iya, silahkan. Oke. Jadi kalau hard skill dulu nih, bagaimana kita tahu hard skill yang kita mampu itu di bidang apa, itu tergantung passion lagi sih, kita balikin ke passion lagi sih. Kita passionnya di mana? Kalau passion kita di angka, ya kita berhubungan dengan angka-angka. Kalau passion kita di bahasa, linguistik, ya kita berhubungan dengan bahasa. Atau passion kita di penelitian, kita bisa berhubungan dengan ilmiah, sesuatu yang berbau ilmiah. Kalau kita tidak bisa menemukan passion kita di hard skill, itu akan susah lagi, karena kan hard skill ini mau tidak mau kita butuhkan sebagai pendukungnya soft skill kan. Nah, kita harus tahu dulu nih, passion kita tuh di mana sih? Nggak mungkin orang nggak punya passion di hard skill. Hard skill itu juga bisa art itu, atau apa namanya, seni itu juga termasuk hard skill. Seni pun pasti banyak orang yang minat di situ. Itu nggak mungkin ada orang yang tidak bisa sama sekali di bidang hard skill. Jadi mereka harus menentukan dulu passionnya yang mana. Karena nanti kalau mereka tidak passion dan melanjutkan itu akan menghasilkan kelelahan yang luar biasa nanti kalau misal dilanjutkan ya. Kemudian untuk yang soft skill juga. Nah, kalau misal kita mau keluar dari zona nyaman, kita bisa di sisi soft skill-nya ini, di mana kita harus mengasah soft skill yang dibutuhkan sama dunia kerja, dunia yang selalu beradaptasi. Jadi semakin ke depan nanti itu semakin banyak perubahan-perubahan. Perubahan ini harus cocok sama kita, mau nggak mau kita harus menyocokkan diri dan harus beradaptasi terkait dengan perubahan yang ada. Nah, disinilah yang harus kita asah lagi nih, skill bagaimana kita beradaptasi. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang baru, menghadapi orang yang tidak kita sukai, menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan menghabiskan banyak waktu kita dan membuang waktu bersama keluarga. Itu memang benar-benar harus kita asah sejak dini ya terkait dengan itu ya. Yang tadi cara mengasahnya balik lagi ke awal, dengan cara mengikuti organisasi, dengan cara menjadi sukarelawan, atau dengan cara magang, itu semua bisa jadi jembatan untuk mengasah soft skill dan hard skill. Kalau menurut saya seperti itu. Setuju dengan pendapat dari Kak Kunto. Sebenarnya juga dari awal kan juga kalau misalkan kita udah ngeset tujuan kita untuk bekerja di mana, itu kan juga kita pasti juga ada kemauan untuk bisa mewujudkan skill apa aja sih yang dibutuhkan sama dunia kerja itu. Jadi mau nggak mau juga kita keluar dari zona nyaman kita butuh dengan misalkan soft skill apa itu tadi, itu juga berpengaruh juga sama dunia kerja gitu. Misalkan seperti kegiatan organisasi itu juga
salah satu bentuk dari keluar dari zona nyaman kita kan, dalam bentuk soft skill seperti itu, juga magang, lalu juga kalau misalkan di dunia akademis mungkin aktif dalam menambah ilmu baru seperti itu, bukan dari segi kuliah aja, tapi juga bisa dari segi kursus-kursus di luar seperti itu juga bisa. Baik, sudah cukup dari jawaban Kak Giona? Iya, sudah. Baik, jadi ini emang sangat penting sekali ya untuk keluar dari zona nyaman ya, dan memang harus menggali skill dari dalam diri kita dengan cara ya banyak sekali tadi yang disebutkan dari Kak Kunto dan Kak Giona. Lalu untuk apa saja sih Kak tips yang untuk apa saja tips untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan skill yang kita miliki? Mungkin bisa dari Kak Giona. Sebetulnya kalau tips dari skill yang kita miliki itu lebih tepatnya kita set dulu nih karir. Kalau aku pengennya misalkan udah dari awal pengen kerja ini, jadi kayak ya udah aku harus punya skill ini. Jadi tujuan kita berkarir itu yang menentukan skill apa yang kita harus punya gitu, bukan skill dulu baru kerjaan gitu. Kalau aku, kalau misalkan skill itu kan juga bisa dikembangkan setelah kita udah dapat apa yang goal kita itu, goal karir kita itu tadi, kita bisa kembangkanlah skill itu tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Halo, sorry keputus. Ya baik Kak, mungkin bisa. Oke, kalau saya berkebalikan sama Mbak Gio, karena kalau saya itu orang yang nggak pengen menekuni sesuatu yang tidak saya bisa. Sorry Mbak Gio untuk kali ini kita berbeda pendapat. Jadi saya itu orangnya harus sesuai sama skill saya, karena kalau misal tadi tuh yang saya bilang, kalau misal saya tidak sesuai sama apa yang saya mumpuni, itu pasti membuat saya capek dan merasa oke, sudahlah, waktunya beranjak ke sesuatu yang saya bisa. Pasti saya seperti itu. Walaupun saya orangnya tingkat keinginan belajar saya itu tinggi sebenarnya. Jadi apapun bidangnya saya pasti menekuni. Cuman kembali ke tadi, kalau misal di satuan saya ini mengharuskan saya untuk bisa teknik, misalnya bisa teknik, bisa pengukuran mesin, bisa pengukuran alat berat, pengukuran gas dan lain-lain, itu mungkin saya harus sekolah lagi nih, mau nggak mau saya harus sekolah lagi, dan mau nggak mau harus menyesuaikan diri apa yang kantor saya inginkan, seperti itu, mau nggak mau itu. Nah itu tadi, keluar dari zona nyamannya di sini. Karena kalau saya tipe orang yang mengikuti passion saya dan mengikuti skill saya seperti itu. Mohon maaf Kak, untuk yang terakhir tadi kurang ini jelas, agak ramai. Oh sorry tadi anak saya. Jadi kalau saya itu orangnya nggak bisa kalau nggak ngikutin apa yang saya bisa. Jadi mau nggak mau saya harus ngikutin apa bidang saya itu apa. Kalau misalnya nanti disuruh belajar lagi, ya udah oke, kita ngikuti apa yang disyaratkan sama kantor, sama perusahaan, kita ikutin aja. Itu mungkin bagi saya adalah keluar dari zona nyaman terkait belajar bidang baru ya, yang di luar bidang angka lah. Kalau ke saya itu bidang terkait sama angka-angka itu di saya. Kalau misal bidang itu udah terkait sama alat-alat ilmiah, perhitungan ilmiah, itu mungkin ya itu harus keluar dari zona nyaman dan mulai belajar lagi. Itu yang disyaratkan sama perusahaan. Tapi beda lagi kalau yang milih perusahaan. Jadi kalau saya pilih perusahaannya sesuai sama skill saya. Kalau kita Kunto ini, kita mencari kerja itu sesuai dengan skill yang kita miliki gitu ya Kak. Kalau dari, benar. Kalau dari Kak Giona itu sesuai dengan tujuan kerja apa dulu, baru kita nanti bisa skill apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut gitu ya. Tujuan kerja itu juga
termasuk passion kita di situ ya, Dek ya. Jadi passionnya kita di apa, terus lalu kita milih kerjaan yang kita mau, lalu baru mengembangkan skill yang yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu tadi. Baik. Penasaran apakah passion dan skill yang sudah kakak miliki atau dari perencanaan kerja awal tadi yang kita bahas itu sesuai dengan pekerjaan kakak ini, sesuai dengan apa perencanaan kerja yang sebelumnya kakak susun gitu kak? Sesuai ya, Dek ya. Sesuai kak. Gimana ya, sesuai. Kalau untuk Kak Kunto sendiri gimana kak? Kalau buat saya sendiri sesuai, karena ya tadi di awal saya itu kerja pengen cari ilmu dulu nih, mumpung saya masih muda nih. Kalau passion saya kan sebagai pengusaha, saya pengen jadi pengusaha. Cuma saya pengen cari ilmu dulu, gimana cara mengelola perusahaan, gimana cara mengelola karyawan, itu saya pengen banyakin ilmu di situ. Baik. Jadi pertanyaan yang terakhir nih Kak pada sesi Houston kali ini. Bisa disebutkan kembali apa saja keuntungan dan skill yang kita dapatkan atau dapat kita pelajari selama kita berada di kerja nanti gitu Kak. Dari siapa dulu, Dek? Dari siapa dulu? Terserah deh Kak, dari siapa. Ladies first. Oke, kalau misalkan dari Perbanas itu dari segi akademik, Perbanas itu punya mata kuliah yang memiliki praktikum ya. Kalau menurut aku itu bermanfaat banget di dunia kerja. Jadi misalkan kita punya skill yang dibutuhkan sama dunia kerja itu tadi. Lalu juga adanya mata kuliah etika, lalu juga ada job preparation program, itu sangat bagus juga untuk beradaptasi, cara kita beradaptasi dengan cepat dan bersosialisasi dengan cepat di dunia kerja. Lalu juga ada organisasi kemahasiswaan, itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana kita bisa bekerja dalam tim, bagaimana kita bisa dapat skill organizing itu tadi, organizing antara ngebalancing antara dunia kuliah dan dunia organisasi, lalu juga time management, lalu stress manajemennya juga dapat seperti itu. Baik, terima kasih Kak Giana, bisa dilanjut dari Kak Kunto. Oke, kalau saya apa yang didapat dari Perbanas, yang pertama itu dari sisi soft skill-nya ya, karena pertama kali masuk saya itu kaget. Perbanas itu jam masuk kelasnya di pagi itu jam 6.15. Kalau teman-teman sekarang mungkin dulu pernah ngerasain ya masuk pagi itu seperti apa, baru bangun, sholat subuh langsung mandi, berangkat langsung ke kelas kan. Ya itu juga salah satu yang membentuk diri kita dari awal di Perbanas itu di situ juga. Kemudian dari organisasi mahasiswanya juga banyak dan dilatih juga terkait soft skill-nya, cara berbicara dengan orang seperti apa, cara berbicara dengan dosen seperti apa, cara bertanya, bahkan sampai sekarang pun itu masih terbawa. Terima kasih atas kesempatannya, itu masih terbawa. Saya kalau ada orang yang ngomong seperti itu, kenapa tepuk tangan? Nggak apa-apa, ini bawaan dari kuliah. Saya bilang seperti itu. Kemudian dari cara menjamu tamu, menjamu pembicara di Ormawa itu seperti apa, itu benar-benar diajarkan caranya, tata kerama seperti apa, dan bidang akademisnya juga, dan bidang akademisnya juga sangat membantu kita. Misal kalau di Perbanas kan ada yang namanya SAP nih. SAP itu di beberapa perusahaan sangat digunakan dan sangat penting. Itu di Perbanas banyak sekali sertifikasi SAP. Dulu ada SAP 3001, kemudian sertifikasi SAP dasar, SAP Finance juga ada. Itu juga sangat penting sih kalau terkait sama sisi akademis. Itu kalau dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Kunto. Ini setuju banget nih dari kakak-kakaknya terkait skill yang bisa didapat di Perbanas, dari hard skill maupun soft skill-nya. Setuju Kak, saya juga waktu awal-awal itu masuk Perbanas kuliah jam 6.15 itu agak kaget ya Kak, karena benar habis sholat subuh, mandi, langsung berangkat gitu. Tapi sangat bermanfaat ya Kak, apalagi di dunia kerjanya emang harus seperti itu gitu, disiplin. Nah, tentunya banyak sekali kan yang bisa kita dapat
soft skill maupun hard skill dari Perbanas untuk memasuki dunia kerja, seperti yang Kak Giona dan Kak Kunto sebutkan tadi. Nggak kerasa nih, kita sudah ngobrol banyak hal yang bermanfaat hari ini. Terima kasih Kak Giona dan Kak Kunto atas insight yang telah diberikan. Kira-kira apakah ada sepatah dua patah kata untuk mahasiswa Perbanas yang akan lulus dan agar semangat untuk menjalani karir yang hebat seperti kakak? Mungkin bisa diawali sama Kak Giona terlebih dahulu. Tetap jadi mahasiswa yang aktif, baik maupun di akademis dan di non-akademis, maksudnya di dunia organisasi kemahasiswaan seperti itu. Jangan tetap harus punya, walaupun kita udah punya plan pekerjaan yang kita inginkan, tapi kan kita juga harus punya plan B, yaitu kalau suatu saat misalkan apa yang kita inginkan itu juga nggak bisa terwujud, itu harus punya plan B juga. Dan itu yang buat kita tahu di mana sih potensi kita itu deh. Baik, terima kasih Kak Gion. Dari Kak Kunto, gimana Kak? Apa ada sepatah dua patah kata untuk mahasiswa Perbanas yang mau lulus tahu dapat semangat untuk menjalani? Oke, kalau dari saya, buat mahasiswa dulu nih ya, baik mahasiswa yang semester 1, baik mahasiswa yang semester akhir, pesan saya, jadilah mahasiswa yang aktif. Maksudnya aktif di sini adalah aktif berorganisasi, aktif dalam ikut kegiatan-kegiatan charity atau kegiatan-kegiatan sukarelawan, kemudian jadi volunteer, kemudian jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Itu sangat penting sekali, itu sangat diperlukan sebagai mahasiswa, karena menjadi mahasiswa ini jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja kuliah pulang. Itu nanti hasilnya ya susah menyesuaikan diri dengan dunia kerja, susah. Kemudian untuk mahasiswa akhir yang mau lulus, tips untuk memilih pekerjaan tadi sudah disampaikan sama Mbak Geo juga, bagaimana cara memilih pekerjaan sesuai sama skill, kemudian sesuai sama passion kita. Yang pengen saya sampaikan di sini, memilih pekerjaan itu gampang, cuman yang menjalaninya itu susah. Walaupun kalian gagal di dalam satu pemilihan, maksudnya gagal dalam interview, gagal dalam tes pekerjaan, itu masih banyak 1001 pekerjaan yang ada di luar sana. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, tetap berdoa, tetap berusaha, tetap berikan yang terbaik. Selagi nunggu panggilan pekerjaan, jangan lupa ikuti training yang ada. Bahasa Inggris itu penting banget. Kalau bisa ikut course komputer, nggak masalah. Yang penting jangan jadi mahasiswa yang pasif, jadi mahasiswa yang aktif. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Kunto. Itu tadi sepatah dua patah kata untuk teman-teman mahasiswa. Semoga bisa memotivasi rekan-rekan semua. Alhamdulillah nih, banyak banget ya Kak yang sudah kita omongin, sharing-sharing hari ini. Semoga banyak yang mendapatkan manfaatnya dan makin semangat nih Kak untuk mengejar mimpi-mimpinya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Giona dan Kak Kunto sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng Yuskon kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Yuskoners yang telah menyimak sesi sharing kali ini terkait career plan for fresh graduate. See you on our next episode.